Bukan hanya Prabowo yang marahi kepada Bahlil dengan menolak salaman saat akan berangkat ke Singapura. Bahkan KKB pun marah terhadap ulah Bahlil yang bodohi rakyat Papua katanya. Lain lagi dengan Said Didu yang ungkap bahwa Prabowo tahu kenakalan Bahlil dan harus mulai hati-hati. Selain itu bocor halus pun sebut di mana Presiden Prabowo benar-benar marah kepada Bahlil. Ya, Pak Prabowo sudah tahu anak ini nakal nih. Anak ini nakal nih. Anak nakal ya? Nakal, ketahuan nakalnya itu. Nah, Oke. dia mau merekayasa menutupi kesalahan yang 4 yang lain. Nah, Karena 4 itu ada 9 naga di situ. ada 9 naga di situ dan dia melakukan tambang tanpa izin. Nah, oke. Saya masuk. Ini skenario Bahlil nih, yang kebuka oleh Prabowo. Nah, tentang izin kan begini. Kita harus tahu bahwa Jokowi dengan menteri yang paling berpengaruh itu, sutradara tambang itu menteri yang paling berpengaruh itu. Yang besar orangnya? Ya. Ada menteri SDM kah, menteri apa itu, sumber mineral kah. Orang itu sebenarnya orang itu menteri berwatak kriminal untuk membunuh orang Papua. Bahlil itu, Bahlil kah. Jadi waktu dia datang mereka bilang Raja Ampat baik-baik saja. Jadi siang bolong ini bagaimana mereka mau menipu publik dengan cara pasang spanduk, menipu publik secara terang-terangan. Semua barang-barang bukti sangat jelas merusak lingkungan, menghancurkan ekosistem, tapi mereka bilang baik-baik. Di sini bisa lihat. Jadi kita kasihan orang-orang masyarakat yang demo itu yang jelas orang-orang lugu yang kurang berpendidikan. Maka mereka ditipu atau mereka adalah bagian dari orang-orang yang diperdayakan atau disuap. Jadi itu mereka disuap untuk membungkam mulut mereka. Harus memihak perusahaan. Ini kan praktek-praktek kapitalisme, imperialisme, kolonialisme ini kami sudah makan garam. Ada informasi dari sejumlah narasumber kita ya, Senia, bahwa Presiden sempat agak marah tuh dengan Bahlil gitu ya, karena tidak bisa mendetailkan atau menjelaskan secara komprehensif karena Bahlil juga belum ke Raja Ampat kan waktu itu, atau belum ada kunjungan ya waktu itu. Bahlil belum ke Papua atau belum ke Raja Ampat itu. Kemudian Presiden di hari Senin setelah hari libur Idul Adha itu menggelar rapat terbatas tertutup yang ada di Hambalang, digelar di Hambalang. Kenapa di Hambalang? Karena ratas ini dihelat di saat libur. Oke, cuti bersama tepatnya. Cuti bersama. Libur panjang Idul Adha kemarin. Jadi saya menduga Bahlil awalnya sebenarnya skenarionya dia kalau gak diperiksa dan bagus, berarti yang lain juga bagus. Dan saya udah ini bahwa dia sengaja lempar itu, dan pada saat kunjungan ke GAK langsung konferensi pers kan, bahwa tidak ada masalah untuk menutupi yang lain. Oh, untuk menutupi yang 4 itu. Yang 4 ini. Sepertinya Presiden Prabowo membaca ini emang nakal nih anak ini nih. Emang nakal anak ini. Nah, kita tahu kan. Nah, yang satu kan milik Aguan kan. Ada beberapa menteri ya, Senkang yang dipanggil, ada Menteri Lingkungan Hidup, ada Hanif, lalu ada Menteri SDM, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, ada Jaksa Agung juga, ada Kapolri dan beberapa pejabat dan menteri yang lainnya. Dan di dalam rapat terbatas itu Presiden meminta setidaknya 2 menteri untuk menjelaskan atau memaparkan apa yang terjadi di Raja Ampat. Menteri Investasi Pak Luhut bin Sarpanjaitan harus bertanggung jawab. Bahlil lah bertanggung jawab. Sehingga izin-izin saat itu keluarnya dari Bahlil loh. Bahwa memang di kepala Bahlil itu hanya Jokowi. Pak Bahlil, jangan anggap kami semua bodoh. Seperti halnya Anda mencari ijazah S3 di UI gitu loh. Ya kita lihat Bahlil lah bertanggung jawab. Kenapa? Coba 2022 saya kenal baik Menteri SDM Arifin Tasrif. Ya. Itu kan kayak dicabut kewenangannya kan. 2000 tambang
dan hutan, izin tambang dibatalkan. Tapi dipindahkan ke Menteri Investasi Bahlil. Tadi kan Cica sudah jelaskan ya di awal bahwa memang Prabowo nelponin Menteri Lingkungan Hidup Hanif dan Menteri ESDM Bahlil ya. Tapi orang-orang di sekeliling Prabowo juga bertanya-tanya tuh kepada orang yang paham soal pertambangan dan soal Raja Ampat. Ini sebetulnya duduk perkaranya seperti apa? Apakah boleh melakukan pertambangan di pulau-pulau kecil begitu? Karena kan ada aturan-aturan yang cukup banyak ya soal pertambangan dan soal pulau-pulau kecil begitu. Nah, intinya adalah timbul pertanyaan bahwa untuk melakukan pertambangan di pulau kecil itu seharusnya tidak boleh. Ada aturannya kalau nggak salah, undang-undang bisa dicek di laporan majalah Tempo. Tapi karena sudah mendapatkan izin dan sudah mendapatkan IUP, akhirnya PTGAG itu di Pulau Gak itu bisa dilakukan eksplorasi di sana kan. Momen Prabowo tolak salaman dengan Bahlil Lahadalia, Said Didu singgung soal tambang Raja Ampat. Hubungan Menteri SDM Bahlil Lahadalia disebut kurang baik dengan Presiden Prabowo. Saat berpamitan ke Singapura, Prabowo tampak tidak bersalaman dengan Bahlil. Momen itulah yang diduga sebagai penyebab hubungan Prabowo dan Bahlil renggang. Namun belum ada keterangan resmi terkait hal itu. Prabowo Subianto berpamitan saat akan terbang ke Singapura pada hari Minggu. Terlihat perbedaan sikap Prabowo pada 4 pejabat yang mengantarnya ke bandara. Keberangkatan Presiden Prabowo dilepas oleh Wakil Presiden Gibran, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil. Seperti biasa, para pejabat menyempatkan hormat dan bersalaman dengan Presiden Prabowo. Pertama, Wapres Gibran melakukan hal tersebut. Lalu saat Menteri SDM Bahlil dan hendak bersalaman, tidak tampak Presiden Prabowo menjulurkan tangannya. Tangan Presiden Prabowo hanya menunjuk Bahlil. Meski tak terdengar apa yang dikatakan Presiden, terlihat mulut Prabowo Subianto mengeluarkan beberapa patah kata untuk Bahlil. Selanjut pada Sufmi Dasko Ahmad, Prasetyo Hadi, Presiden Prabowo masih menjabat tangan mereka. Potongan pelepasan Presiden Prabowo oleh Gibran, Bahlil, Sufmi Dasko, dan Prasetyo Hadi tersebut beredar di media sosial.